Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biosintesis triasil gliserol. Untuk nama anggota dari kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada Anzilifatin dengan akhiran NIM 001, Fiona Rosiasari dengan akhiran NIM 004, kemudian ada Ellen Preptia Samayanti dengan akhiran NIM 005, ada Syifaul Umma dengan akhiran NIM 010, kemudian ada Fioni Berliana Putri dengan akhiran NIM 014, ada Fida Faiza Yumna dengan akhiran NIM 021, kemudian dengan saya sendiri Dinda Cantika Aprilia dengan akhiran NIM 022, ada Devi Kumalasari dengan akhiran NIM 025, Nur Afrida Aprilia dengan akhiran NIM 031, dan Rizky Ananda dengan akhiran NIM 032. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, apa itu biosintesis triasil gliserol atau TAG? Merupakan proses pembentukan molekul triasil gliserol dari komponen penyusunnya, yakni gliserol dan asam lemak. Proses ini sangat penting bagi tubuh karena TAG merupakan bentuk penyimpanan energi utama dalam tubuh. Oke, biosintesis TAG melalui trigliserida. Yang pertama yaitu organisme eukariotik dan prokariotik mampu mensintesis triagliserol, tetapi hati, usus, dan jaringan adiposa menghasilkan bali. Kemudian yang kedua, pada semua jenis sel, triagliserol disimpan sebagai tetesan lipid sitoplasma yang tertutup oleh satu lapis fosfolipid dan protein hidrofobik seperti perilipin dalam jaringan adiposa. Kemudian yang ketiga yaitu tetesan lipid ini diperlakukan sebagai organel dengan jalur metabolisme karakteristiknya sendiri dan enzim terkait tidak lagi gumpalan lemak yang membosankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita memasuki pada struktur triasil gliserol. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di PPT, yaitu di sini ada 3 atom karbon yang diberi label dengan nama SN1, SN2, dan juga SN3. Lalu ini gunanya apa? Dibedakan labelnya. Ini gunanya untuk membedakan posisi ikatan asam lemak. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman, untuk asam lemaknya sendiri pada gambar dibedakan yaitu menjadi R, R aksen, dan R petik ya, petik 2. Nah, setiap rantai asam lemak ini terikat pada salah satu posisi pada gliserol melalui ikatan ester. Nah, ikatan ester kan kemarin mungkin kita sudah membahas ya. Untuk ikatan ester sendiri ini terbentuk antara gugus hidroksil pada gliserol dan gugus karboksil pada asam lemak. Nah, ikatan inilah yang nantinya akan menghubungkan keduanya. Baik, kita langsung saja ke contohnya yang ada di gambar, bisa diamati. Di situ ada diheksadekanoil dan oktadesenil. Nah, ini menunjukkan untuk yang diheksadekanoil ini, yaitu ada 2 asam lemak dengan 16 atom karbon atau heksadekanoic acid yang terikat pada posisi SN1 dan SN2. Nah, itu bisa dilihat ya pada gambar. Lalu di bawahnya ada oktadesenil, yaitu ada satu asam lemak dengan 18 atom karbon yang memiliki ikatan rangkap pada posisi karbon ke-9. Dan ini terikat pada posisi SN3. Seperti itu bisa dilihat ya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pembentukan lifosfatidat. Nah, pembentukan lifosfatidat ini sendiri termasuk pada organisme eukariotik. Lifosfatidat ini merupakan langkah awal dalam sintesis lipid kompleks seperti trigliserida dan fosfolipid. Nah, sedangkan pada mikroorganisme, lifosfatidat digunakan untuk membangun komponen membran esensial atau biasanya disimpan sebagai cadangan energi.
Nah, untuk reaksi kimia dari pembentukan fosfatidat sendiri ini, gliserol 3 fosfat memiliki gugus hidroksil OH pada karbon C1. Nah, enzim gliserol 3 fosfat asil transferase dibantu mengkatalisis reaksi esterifikasi antara gugus OH dan gugus asil R1CO dari asam lemak koenzim A. Nah, reaksinya sendiri dari gliserol 3 fosfat ditambah R1COSCOA dibantu oleh enzim gliserol 3 fosfat asil transferase menjadi lisofosfatidat ditambah koenzim A. Nah, gugus asil R1CO ini membentuk ikatan ester dengan C1 gliserol. Nah, sehingga menghasilkan lifosfatidat. Nah, untuk energi reaksi ini berasal dari pemutusan ikatan tinggi energi antara asam lemak dan koenzim A. Nah, koenzim A ini sebagai produk samping dari CoAs. Untuk selanjutnya, secara biologi akan dijelaskan oleh teman saya, Fioni. Baik, untuk secara biologinya, lisofosfatidat ini terjadi di retikulum endoplasma atau membran mitokondria, tergantung pada jenis organisme dan konteks metaboliknya. Nah, lisofosfatidat ini adalah molekul antara dalam biosintesis fosfolipid dan trigliserida yang berperan sebagai prekursor atau pembentukan fosfatidat yang penting dalam metabolisme lipid dan sintesis membran sel. Nah, di dalam reaksi ini terdapat enzim gliserol 3 fosfat asil transferase. Nah, enzim ini bersifat spesifik terhadap gliserol 3 fosfat dan asil CoA. Aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh ketersediaan substrat dan kondisi metabolik seperti kebutuhan energi atau penyimpanan lipid. Nah, sumber awal lisofosfatidat terbentuk melalui modifikasi fosfolipid yang ada di dalam membran sel, terutama fosfatidilkolin atau fosfatidilserina. Mekanisme enzimatik proses pembentukan LPA melibatkan kerja enzim fosfolipase A2 atau PLA2 yang memiliki peran kunci dalam memotong asam lemak dari posisi SN1 atau SN2 pada molekul fosfolipid, menghilangkan satu rantai asam lemak dari molekul induk, dan menghasilkan molekul lisofosfatidat dengan menghilangkan satu gugus asil. Nah, jalur pembentukan ini ada dua jalur, terutama pembentukan LPA. Yang pertama ada jalur enzimatik melalui PLA2 dan jalur fosforilasi dengan menggunakan enzim lisofosfatidat kinase. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan fosfatidat. Ya, nah, gambar tersebut menunjukkan proses pembentukan fosfatidat yang merupakan salah satu langkah dalam biosintesis lipid. Proses ini dimulai dari lisofosfatidat, yaitu senyawa dengan struktur CH2OCOR1 dan gugus fosfat. Enzim gliserol fosfat asil transferase bertindak menambahkan residu asli atau R2C sama dengan O dari molekul koenzim A ke lisofosfatidat menghasilkan fosfatidat. Fosfatidat memiliki struktur CH2OCOR1, CHOCOR2, dan CH2OPO3H2. Proses ini merupakan reaksi yang melibatkan penambahan asam lemak kedua yang molekul gliserol 3 fosfat yang mengubah lisofosfatidat menjadi fosfatidat dengan melepaskan koenzim A. Fosfatidat merupakan prekursor penting dalam sintesis fosfolipid dan trigliserida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembentukan defosforilasi fosfatidat. Defosforilasi ini merupakan penghilangan gugus fosfat atau P dari fosfatidat sehingga menghasilkan lipid yang lebih sederhana. Pembentukan defosforilasi ini dimulai
dari fosfatidat. Fosfatidat sendiri yaitu gliserol yang teresterifikasi dengan dua asam lemak R1 dan R2 pada posisi karbon 1 dan 2, serta gugus fosfat pada karbon 3. Kemudian, reaksi defosforilasi ini dikatalisis oleh enzim fosfatidat fosfatase atau PAP. Kemudian, enzim ini menghidrolisis gugus fosfat dari fosfatidat dengan penambahan air atau H2O untuk memecah ikatan antara gugus fosfat dan karbon 3 dari gliserol. Setelah itu, gugus fosfat akan dihilangkan dalam bentuk anorganik atau PI, sehingga meninggalkan molekul gliserol dengan dua rantai asam lemak. Untuk hasil akhirnya yaitu diasil gliserol. Setelah gugus fosfat dihilangkan, hasil reaksinya yaitu pada karbon 3, gugus hidroksil menggantikan gugus fosfat, sehingga reaksinya menjadi CH2-OH. Lalu diasil gliserol akan disintesis ke fosfolipid atau triasil gliserol ketika diesterifikasi dengan asam lemak tambahan pada karbon 3. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1,2 diasil gliserol yang hanya memiliki dua asam lemak tanpa gugus fosfat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu pembentukan trigliserida. Diasil gliserol bereaksi dengan koenzim A-asil asam lemak dan dikatalisis oleh enzim diasil gliserol asil transferase untuk menghasilkan triasil gliserol. Pada tahap ini, molekul diasil gliserol yang terdiri dari dua rantai asil, yaitu R1 dan R2, terikat pada gliserol. Sementara molekul asil CoA R3 CO SCOA menyediakan rantai asil ketiga. Enzim gliserol fosfat asil transferase mengkatalisis penambahan rantai asil ketiga atau R3 ke gugus hidroksil bebas pada karbon ketiga dari diasil gliserol. Dalam proses ini, gugus koenzim A akan dilepaskan sebagai produk sampingan. Setelah semua rantai asil ditambahkan, trigliserida terbentuk sebagai hasil akhir. Molekul ini memiliki tiga rantai asil R1, R2, R3 yang terikat pada kerangka gliserol dan reaksi ini juga menghasilkan CoA bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah tadi udah dijelasin sama rekan-rekan saya bahwa tahapan dari pembentukan TAG ini didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama yaitu tahap pembentukan lisofosfatidat, yang dimana gliserol 3-fosfat yang merupakan molekul dasar dalam jalur sintesis lipid bereaksi dengan asil CoA yaitu R1 dengan bantuan enzim gliserol 3-fosfat asil transferase. Nah, pada pembentukan yang pertama ini, gugus asil R1 dari asil CoA ditransfer ke gliserol 3-fosfat pada posisi SN1, yaitu rantai karbon pertama. Terus hasilnya yaitu lisofosfatidat yang merupakan molekul fosfolipid awal dengan satu rantai asil serta koenzim A bebas. Untuk yang kedua yaitu pembentukan fosfatidat. Nah, lisofosfatidat kembali bereaksi dengan molekul asil CoA yaitu R2 dengan bantuan enzim gliserol 3-fosfat asil transferase, di mana pada tahap ini gugus asil R2 ditambahkan pada posisi SN2 yaitu rantai karbon kedua dari lisofosfatidat. Untuk hasilnya sendiri yaitu fosfatidat yang merupakan molekul dengan dua rantai asil terikat pada karbon pertama dan kedua serta CoASH. Untuk tahap yang ketiga yaitu pembentukan diasil gliserol, di mana fosfatidat mengalami reaksi defosforilasi yaitu pelepasan gugus fosfat P1 dari posisi karbon ketiga dengan bantuan enzim fosfatidat fosfatase
Untuk mekanismenya sendiri yaitu hidrolisis gugus fosfat di karbon ketiga menghasilkan diasil gliserol. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu diasil gliserol yang dimana merupakan molekul dengan 2 rantai asil dan 1 gugus hidroksil bebas di karbon ketiga. Untuk tahap yang ketiga yaitu pembentukan triasil gliserol. Diasil gliserol bereaksi dengan asil CoA R3 untuk menambahkan rantai asil ketiga di posisi karbon ketiga. Nah, pada tahap ini, enzim yang membantu yaitu gliserol 3-fosfat asil transferase, yang dimana pada tahap ini, gugus asil R3 ditambahkan ke gugus hidroksil di karbon ketiga dari diasil gliserol. Secara keseluruhan, produk akhir dari tahapan ini yaitu triasil gliserol yang merupakan molekul lemak netral dengan 3 rantai asil. CoASH juga dilepaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelahnya, adapun ringkasan keseluruhan dari proses ini, yakni di mana proses ini merupakan jalur biosintesis triasil gliserol yang berperan penting dalam penyimpanan energi dalam bentuk lipid. Triasil gliserol disintesis melalui serangkaian reaksi enzimatis yang menggabungkan molekul gliserol 3-fosfat dengan 3 molekul asil CoA. Tahapan utama dalam proses ini meliputi yang pertama pembentukan fosfatidat atau 2 molekul asil CoA secara bertahap ditambahkan ke gliserol 3-fosfat oleh enzim asil transferase menghasilkan fosfatidat. Kemudian yang kedua, pembentukan diasil gliserol. Fosfatidat ini akan mengalami defosforilasi oleh enzim fosfatidat fosfatase yang akan menghasilkan diasil gliserol. Kemudian yang ketiga, pembentukan triasil gliserol. Pada pembentukan triasil gliserol ini, molekul asil CoA yang ketiga akan ditambahkan ke diasil gliserol oleh enzim asil transferase yang akan menghasilkan triasil gliserol. Nah, jadi triasil gliserol ini yang dihasilkan akan berfungsi sebagai bentuk penyimpanan energi yang sangat efisien karena sifatnya yang padat energi dan juga hidrofobik. Molekul ini disimpan dalam jaringan adiposa dan juga dapat dipecah kembali menjadi asam lemak bebas dan gliserol untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh kita, terutama selama kondisi kelaparan atau aktivitas fisik yang intens. Pada proses ini merupakan bagian penting dari metabolisme lipid yang mendukung fungsi sel dan juga keseimbangan energi tubuh. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kalimat. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.